Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 85. Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat. Al-Asma'ul Mansubatu, isim-isim yang mansub. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya telah kita bahas tentang isim-isim yang marfu. Posisi-posisi isim di mana dia beri'rab marfu. Nah, sekarang kita pindah pada i'rab yang selanjutnya, yaitu i'rab mansub. Pada kondisi apa saja isim itu i'rabnya mansub. Sebagaimana tersebut pada pasal pertama bahwa isim yang dinasab ada 12. Maka di sini akan disampaikan perinciannya. Ya, pada tabel halaman 59 disebutkan di sana kondisi mansubnya isim ada 12 kondisi. Yang pertama, kalau isim tersebut menjadi khobar kana atau khobar dari saudaranya kana. Dan ini sudah dibahas pada pasal ketiga ketika menerangkan tentang isim kana, sehingga tidak perlu diulang lagi. Ya, tentang isim kana itu marfu, khobar kana itu mansub. Sudah dibahas di pembahasan tentang kana. Kondisi yang kedua, isim itu menjadi mansub kalau dia menjadi isim inna atau isim dari saudaranya inna. Dan ini juga sudah dibahas ketika membahas tentang inna. Karena isim inna itu mansub dan khobar inna itu marfu. Jadi sudah dibahas ketika sedang membahas tentang khobar inna. Maka juga tidak perlu diulang lagi. Yang ketiga, isim itu menjadi mansub ketika dia menjadi al-maf'ulu bihi. Menjadi maf'ul bih. Rumusnya mim dan fa. Maf'ul bihi adalah isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Atau lebih ringkasnya, maf'ul bihi adalah objek. Kita kenal dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, dan objek. Nah, objek ini maf'ul bihi. Dia adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan, objek dari pekerjaan. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Subjeknya itu Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya itu menghalalkan, jual beli adalah objek. Sehingga al-bay'a di sini adalah maf'ul bihi, objek. Wa harrama ar-riba, dan Allah juga mengharamkan riba. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan fiilnya itu adalah harrama, mengharamkan, riba sebagai objeknya. Maka ar-riba di sini sebagai maf'ulun bihi. Dan perhatikan al-bai'a dan ar-riba dia i'rabnya mansub. Dan tanda mansubnya adalah fathah. Makanya al-bai'a di fathah. Dan silakan lihat kembali di tabel halaman 58 tentang tanda-tanda mansubnya isim. Dan tanda mansub isim untuk isim mufrad adalah fathah. Kemudian, contoh yang kedua, yatulubul aqilu al-ilma. Orang yang berakal mencari ilmu. Yatulubu di sini fi'il, al-aqilu sebagai fa'il, sebagai subjek, al-ilma sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Makanya al-ilma di sini harokatnya fathah, al-ilma. Contoh yang ketiga, Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Di sini fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali kepada Muhammadun, dhamir yang tersembunyi yang kalau ditafsirkan dimaksudkan itu kembali kepada Muhammad. Fi'ilnya yaqra'u dan Al-Qur'ana
sebagai maf'ul bihi, sebagai objek. Kemudian al-maf'ulu bihi dapat berupa 3 macam. Dapat berupa ismun zahirun, isim yang zahir, isim yang nampak, seperti pada contoh-contoh di atas. Yang kedua bisa berupa isim mabni. Contohnya yang pertama, hadza kitabun akhadhahu Aliyun. Ini adalah kitab yang Ali telah mengambilnya. Perhatikan di sini ada kata-kata akhadhahu Aliyun. Aliyun sebagai subjek, sebagai fa'il, akhadha sebagai fi'il, sebagai pekerjaan, hu sebagai maf'ul bih. Ali telah mengambilnya, ya. Nya ini sebagai maf'ul bih, sebagai objek, dan dia berupa dhamir, dan dhamir itu mabni, sehingga ini menunjukkan bahwasanya maf'ul bih bisa berupa isim mabni. Contoh yang kedua, ra'aituka. Kalau kita breakdown ini terdiri dari ro'a, kemudian tu, kemudian ka. Ya, ro'a artinya melihat, tu artinya saya, ka engkau. Saya telah melihat engkau. Maka di mana maf'ul bihnya di sini? Yaitu ka, dhamir ka. Ya, artinya engkau, kamu. Dan ini adalah dhamir yang mabni. Kemudian contoh yang ketiga, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah. Nah, ini silakan dimurojaah kembali pelajaran di halaman 15 ya, tentang dhamir nasab munfasil. Jadi iyyaka di sini adalah dhamir nasab munfasil. Dia dhamir kata ganti dan dia nasab karena sebagai maf'ul bih, sebagai objek, dan i'rabnya itu mansub. Dan dia munfasil, terpisah dari fiilnya. Jadi ini kan aslinya na'buduka. Kalau pakai dhamir yang muttasil, na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan iyyaka, menggunakan dhamir munfasil, yang terpisah. Yang ini punya makna al-hasr, pembatasan. Sehingga iyyaka na'budu artinya hanya kepada engkaulah satu-satunya ya Allah kami beribadah. Sehingga di sini maf'ul bihnya adalah iyyaka, yang dia adalah isim mabni. Yang ketiga, maf'ul bihi bisa berupa masdar muawwal. Contohnya, uridu an aktuba, saya ingin menulis. Maf'ul bihnya adalah an aktuba di sini, dan dia merupakan masdar muawwal, an plus fi'il mudhari. Contoh yang kedua, alimtu annaka mujtahidun. Saya telah mengetahui bahwasanya engkau adalah orang yang rajin. Di sini maf'ul bihnya adalah annaka mujtahidun. Yang mana annaka mujtahidun adalah masdar muawwal terdiri dari anna, kemudian isim anna, kemudian khabar anna. Catatan yang pertama, maf'ul bih boleh mendahului fa'il. Contohnya, kataba darsan Zaidun. Telah menulis pelajaran si Zaid. Di sini maf'ul bihnya adalah darsan, karena dia yang dikenai pekerjaan, di objeknya. Pekerjaannya menulis, yang ditulis apa? Yang ditulis pelajaran. Ya, maka darsan, pelajaran, ini adalah objek, maf'ul bih. Dan dia boleh diletakkan sebelum fa'il. Jadi fa'ilnya malah di belakang, Zaidun. Yang kedua, maf'ul bih wajib mendahului fa'il apabila berupa dhamirun munfasilun. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sini maf'ul bihnya adalah iyyaka. Dan iyyaka adalah dhamir munfasil, dhamir nasab munfasil, sehingga dia wajib mendahului fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya di sini adalah nahnu, ya. Jadi iyyaka na'budu nahnu wa iyyaka nasta'in nahnu. Dhamir mustatir yang kalau kita munculkan itu muncul nahnu. Sehingga iyyaka ada di depan lebih duluan daripada fa'ilnya.
Catatan yang ketiga, maf'ul bih dapat lebih dari satu, tergantung pada fi'ilnya. Fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih asalnya mubtada khobar, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, af'alu dhanni, fi'il-fi'il yang menunjukkan sangkaan, seperti dhanna, khala, hasiba, za'ama, ja'ala, hab. Yang semua ini artinya adalah sangkaan. Contohnya, dhanantu ar-rajula na'iman, aku menyangka laki-laki itu tidur. Di sini menggunakan fi'il dhanna yang merupakan af'alul dhann. Dan maf'ul bihnya ada dua. Yang pertama, ar-rajula sebagai maf'ul bih 1, na'iman sebagai maf'ul bih 2. Contoh yang kedua, khiltu Muhammadan akhaka, aku menyangka Muhammad adalah saudaramu. Di sini Muhammadan sebagai maf'ul bih 1, akhaka sebagai maf'ul bih 2. Yang kedua, kalau berupa af'alul yaqin, fi'il-fi'il yang menunjukkan keyakinan, sesuatu yang meyakinkan, seperti ro'a, alima, wajada, alfa, ta'allam atau i'lam. Contohnya, wajada sa'iru at-tariqa wa'ran, orang yang melakukan perjalanan itu mendapati jalannya terjal. Kita lihat di sini ada dua maf'ul bih. Yang pertama at-tariqa, yang kedua wa'ran. Contoh yang kedua, ta'allamil hayata jihadan, ketahuilah bahwasanya kehidupan itu adalah perjuangan. Di sini ada dua maf'ul bih. Yang pertama al-hayata, yang kedua jihadan. Kemudian yang punya dua maf'ul bih yang selanjutnya adalah kalau menggunakan af'alu at-tahwil, fi'il-fi'il yang menunjukkan adanya tahwil, adanya perubahan, seperti sayyara, hawwala, ja'ala, radda, dan ittakhadha. Contohnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Di sini ada fi'il ittakhadha, fa'ilnya adalah lafaz jalal Allah, kemudian Ibrahima sebagai maf'ul bih 1, khalila sebagai maf'ul bih 2. Sehingga di sini ada dua maf'ul bih. Kemudian poin yang B, fi'il menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar, yaitu juga menggunakan fi'il-fi'il berikut ini, yaitu kasa, memakaikan, albasa juga memakaikan, a'ta memberikan, manaha juga memberikan, mana'a melarang, sa'ala bertanya atau meminta, razaqa memberikan. Nah, kalau menggunakan fi'il-fi'il ini, maka bisa jadi maf'ul bihnya ada dua. Contohnya, a'tal ustadzu an-najiha jaizatan, Ustadz memberikan siswa yang berhasil, yang sukses atau yang lulus, jaizah, hadiah. Ustadz memberikan siswa yang lulus hadiah. Di sini ada dua maf'ul bih. Yang pertama an-najiha, yang kedua jaizatan. Contoh yang kedua, albasa Muhammadun aliyan thawban, Muhammad memakaikan Ali sebuah pakaian. Jadi Muhammad membantu Ali untuk memakai sebuah pakaian. Di sini ada dua maf'ul bih, yaitu yang pertama aliyan sebagai maf'ul bih 1, thawban sebagai maf'ul bih 2. Dan perhatikan pada yang poin B ini, maf'ul bih 1 dan 2-nya itu asalnya bukan mubtada khobar. Yaitu misalnya an-najih jaizah. Nah, ini bukan dua kata yang merupakan mubtada khobar. Berbeda dengan contoh sebelumnya.
Dhanantu ar-rajula naiman. Ini berasal dari ar-rajulu naimun. Laki-laki itu tidur. Khiltu Muhammadan akhaka. Ini berasal dari Muhammadun akhuka. Mubtada khabar. Wajada sairu at-tariqa wa'ran. Ini dari at-tariqu wa'run. Jalan itu terjal. Ta'allam al-hayata jihadan. Ini dari al-hayatu jihadun. Hidup adalah perjuangan. Nah, ini semua mubtada khabar. Adapun pada contoh yang kedua itu bukan mubtada khabar. Kemudian pada poin C, fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih. Ada fi'il yang menasabkan 3 maf'ul bih atau memiliki 3 maf'ul bih. Yaitu ada 7 fi'il. Yaitu yang pertama, nabba'a, artinya mengabarkan. Anba'a juga artinya mengabarkan. Khabbara, sama artinya mengabarkan. Akhbara juga mengabarkan. Haddatha, mengatakan atau menuturkan. A'lama, memberitahu. Ara, memperlihatkan. Contohnya, anba'tu Abdullahi Zaidan musafiran. Aku mengabarkan kepada Abdullah tentang Zaid yang sedang safar. Di sini ada 3 maf'ul bih. Yang pertama Abdullah, yang kedua Zaidan, yang ketiga musafiran. Contoh yang kedua, a'lamtu Aliyan al-khabara sahihan. Saya memberitahukan Ali bahwasanya khabar itu sahih. Di sini ada 3 maf'ul bih. Yang pertama Aliyan, yang kedua khabara, al-khabara, yang ketiga as-sahiha. Kemudian latihan, apa pengertian maf'ul bih dan apa perbedaannya antara ia dengan fa'il. Ya, maf'ul bih adalah yang dikenai pekerjaan, dia objek. Adapun fa'il adalah yang melakukan pekerjaan, dia subjek. Nomor 2, buatlah contoh berikut ini dalam jumlah mufidah. Pertama, maf'ul bih dari masdar muawwal. Ya, misalnya uridu an adhhaba. Saya ingin pergi. Kemudian B, maf'ul bih yang wajib mendahului fa'ilnya. Contohnya, iyyaka natawakkalu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami bertawakal. Kemudian C, satu fi'il dengan 2 maf'ul bih. Contohnya misalnya, ja'alan najjaru al-khashaba kursiyan. Seorang tukang kayu menjadikan kayu menjadi kursi. Yang ketiga, sebutkan fi'il yang menasabkan 2 maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Lalu buatlah contoh masing-masing dalam jumlah mufidah. Ya, tadi ada kasa, albasa, a'ta, manaha, mana'a, sa'ala, dan nazaqa. Kita buat contoh misalnya, a'ta Hasanun amiran al-khubza. Hasan memberikan Amir roti itu. Contoh yang kedua misalnya, mana'ani ummi an adhaba. Ibu saya melarang saya pergi. Ya, untuk soal keempat dan kelima silakan para santri untuk mengerjakan sendiri. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.